Apakah salah satu tanda orang yang soleh saat meninggal dunia dilapangkan kuburnya, berbau wangi jasadnya? Jais. Pertanyaan ini jelas ya, dilapangkan kuburannya ya. Orang yang soleh yang mati di sini dalam husnul khotimah, maka sebelum mati mereka tidak ada rasa ketakutan. Rasulullah walaupun sakit tapi tidak ada rasa dalam di raut mukanya itu bekas rasa ketakutan. Kenapa? Karena sebelum meninggal beliau diperlihatkan apa? Tempatnya di surga. Apalagi orang yang mati syahid. Kenapa orang yang mati syahid itu nggak merasakan sakit sama sekali? Ini khusus untuk orang yang mati syahid, tidak merasakan rasa sakit walaupun terpotong tangannya, walaupun badannya sudah hancur separuh, tapi dia tidak merasakan sakit kecuali seperti gigitan semut. Hadisnya sahih. Kenapa mereka tersenyum walaupun badannya sudah hancur? Karena telah diperlihatkan makomnya di surganya Allah dan telah disambut oleh para bidadari. Jadi maka telah meninggal dunia, jelas kuburnya dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Yang terlihat hanya 1 meter persegi, tapi hakikatnya bagi mereka yang mati husnul khotimah dibentangkan itu sejauh mata memandang, dan dibuat jendela yang tembus ke surga, sehingga setiap hari setiap saat dapat melihat tempatnya di surga, tercium bau surga, sudah nyampe dalam barzah. Sehingga Allah mengatakan, nantikan kebangkitan kamu pada hari akhirat, maka disuruh tidur. Num kan naumil urs, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Itu bagi orang yang beriman. Jadi itu bagi orang yang beriman. Maka kalimat kuburan itu tempat istirahat itu boleh dikatakan secara makna sepintas betul, tapi salah sebenarnya. Orang yang beriman, kuburan itu bukan tempat istirahat, tapi tempat apa? Tempat mulai merasakan nikmat, mulai merasakan balasan sedikit. Tapi bagi orang yang tidak beriman, itulah awal daripada kesengsaraan yang hakiki. Maka jangan dikira orang mati selesai urusan, justru itu mulai kehidupan yang sebenarnya. Dia baik, dia orang yang soleh, husnul khotimah matinya, itulah awal daripada kebahagiaannya. Tapi kalau tidak, itulah awal dari kesengsaraannya. Ibarat dunia ini seperti air, tetes air, dan kehidupan alam barzah itu dan akhir seperti lautan. Maka sengsara di dunia tidak seberapa dibandingkan kesengsaraan pada alam kubur tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berbau wangi itu bukan jasadnya secara umum, tapi apanya? Ruhnya dalam hadis. Yang ada hadisnya itu, yang ada hadisnya adalah ruh. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, ketika seorang yang soleh meninggal dunia, maka Allah turunkan malaikat maut datang dari langit membawa kafan dari surga, wal hanud minas surga. Hanud itu wangi-wangian dari surga. Kemudian dia dikeluarkan, diperintahkan, ya nafsal tayyibah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik, ukhruji, keluar aku dari jasadmu. Dengan apa? Dengan keridhaan dari Tuhan. Masuk ke dalam kain yang telah disiapkan, namanya kain kafan dari surga, dibungkus. Maka ketika masuk ke dalam kain tersebut, maka bau wanginya serbuk sampai terdengar seluruh malaikat penghuni langit. Sehingga ketika melampaui setiap langit pertama, kedua, ketujuh dan seterusnya, maka setiap penjaga langit mengatakan, ahlan wa sahlan manil kaum, selamat datang, siapakah kaum yang kau bawa ini oleh malaikat? Dia katakan ruh fulan bin fulan. Maka dikatakan marhaban bin fulan bin fulan. Jadi selamat datang bagi fulan bin fulan, jiwa yang baik, sesungguhnya telah tercium kebaikan kamu dari sini. Itu ruhnya yang wangi. Jasadnya tidak ada jaminan. Jadi mungkin juga ada sebagian kisah-kisah banyak ya. Saya sih belum pernah melihat langsung, katanya ada sebagian orang yang mati bahkan bukan hanya jasadnya yang wangi, bahkan tanahnya pun wangi. Ya kalau benar alhamdulillah, kalau benar. Tapi itu yang ada jaminan adalah apa? Ruhnya yang wangi. Kan apakah gunanya dan utamanya jasad ini? Jasad akan kembali menjadi tanah. Yaitu kemudian menjadi tanah kecuali jasad para nabi dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah orang yang masih muda lalu keluar uban, apakah itu sebagai tanda wafat? Ya paling tidak peringatan. Tapi sekarang uban itu karena bisa jadi karena banyak mikir atau penyakit.
Kalau masih muda udah kena penyakit kanker dikasih obat makan jadi ubanan biasanya. Tapi jelas ubahan jika telah muncul adalah sebagai tanda-tanda. Jadi tanda-tanda dari Allah maka nggak boleh dicabut, tapi disunahkan dirubah warnanya. Dirubah warnanya. Pertanyaan berikutnya, detik-detik Rasulullah SAW wafat, apa maka beliau bersiwak? Apakah ini menunjukkan pentingnya siwak, wajibnya siwak, dan apakah sunnah juga bersiwak menjelang detik-detik wafatnya seseorang? Ya, siwak itu sunnah Rasul sepanjang masa sampai akhir hayatnya Rasul, menunjukkan keutamaan siwak, tapi siwak tidak wajib. Karena Rasulullah mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, laula ana asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli sholatin. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka kuperintahkan umatku untuk selalu bersiwak sebelum sholat dan sebelum wudu. Bahkan Aisyah pernah ditanya, apa amal yang paling banyak dilakukan Rasulullah? Yaitu siwak. Mau masuk rumah bersiwak, baca Quran siwak, bangun malam juga siwak. Dan itu keutamaan, dia menjelang wafat disuruh bersiwak. Dan tapi itu kebiasaan sebenarnya. Kalau orang nggak biasa ya mau bersiwak juga nggak mau dia, malah dia marah-marah. Tapi kalau udah biasa mengamalkan sunnah, maka insya Allah pun menjelang wafatnya berpakai siwaknya Rasul. Ya, tapi kalau orang yang tidak mengamalkan, apalagi yang suka bersiwak siwaknya Fir'aun yang ngebully itu, jangan-jangan sebelum mati pun pakai siwaknya Fir'aun. Wa'iyadzubillah. Kemudian, afan Ustaz, pertanyaan saya berbeda dari tema. Apakah hukum bersiul baik dengan mulut, tiupan mulut dengan alat? Tiupan atau bersiul adalah jerat-jeratnya, serulingnya syaitan dalam hadis. Maka tidak dianjurkan sama sekali. Mana yang benar? Nama putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah atau Siti Fatimah? Fatimah. Siti Fatimah orang Melayu. Ya, kalau orang Indonesia ya boleh saja Siti Fatimah. Khas Siti Fatimah. Tapi aslinya Fatimah binti Muhammadin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelari Fatimah Az-Zahra, Fatimah Al-Kubra. Jadi itu Fatimah radhiyallahu anha. Ya, Siti adalah Melayu. Ya, Siti adalah bahasa Melayu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, bahwasanya Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid dari 3 masjid suci. Jadi pertanyaan, kenapa Masjidil Aqsa dikatakan masjid suci, sementara Masjidil Aqsa tidak berada di kota haram, tidak seperti Masjid Haram dan Masjid Nabi? Mohon penjelasan. Jahit. Kota suci yang berada di dalamnya masjid hanya Haramain. Ya, sedangkan Al-Aqsa adalah kiblatnya para anbiya. Tetapi yang dijamin oleh Allah Ta'ala bahwa diberikan barokah di sekitarnya. Itu kata Allah Ta'ala. Dia punya sejarah yang luar biasa. Insya ta'wir, jika benar pertanyaannya adalah kota suci atau tempat yang suci, padahal bukan tanah haram, ya mungkin karena kemuliaan daripada tempat tersebut yang merupakan kiblat seluruh para nabi dan rasul. Tapi yang saya tahu bahwa kota suci itu hanya dari 2, Makkah dan Madinah. Ya, Makkah dan Madinah. Makanya orang kafir pun bisa masuk di Masjidil Haram. Bahkan hari ini mengacak-acak Masjidil Haram orang-orang Yahudi. Karena memang tidak dijaga sebagaimana penjagaan Haramain oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti kiblat dunia pun di akhir zaman akan kembali kepada tempat itu. Di selain Mekah dan Madinah juga Masjid Aqsa ataupun Syam secara umumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah seseorang yang wafat itu bagai mimpi sampai selesai pemakamannya? Apakah orang yang wafat itu bagaikan mimpi sampai selesai pemakamannya? Tidak mimpi. Mimpi itu enak. Itu orang yang habis mati itulah. Jadi harus dipahami bahwa orang mati itulah pintu pertama memasuki kehidupan yang sebenarnya. Jadi bukan mimpi, siapa bilang mimpi? Tapi kalimat tadi itu yang saya sebutkan bagi orang yang ahli surga, bukan suruh mimpi, tidur. Perintahnya sebagaimana tidurnya pengantin baru, kurang lebih begitu.
Yes. Itu hanya takbir, tapi bukan sebenarnya itu takbir pada ulama untuk memudahkan. Karena kan susah dibayangkan dibahasakan mengenai alam barzakh. Alam barzakh itu memang kehidupan yang berbeda dengan kita. Jadi seakan-akan kayak mimpi, tapi bukan mimpi. Ini kenyataan. Kalau mimpi kan bukan kenyataan, tapi kalau alam barzakh kenyataan, diazab ya azab beneran. Walaupun memang kita sebagai manusia dan jin dihijab oleh Allah, nggak diperdengarkan suara orang yang diazab, dan kubur itu juga nggak diperlihatkan. Karena Rasulullah mengatakan seandainya azab api neraka itu, azab kubur itu didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali tsaqalain, kecuali dua makhluk, jin dan manusia. Seandainya kita tidak dihijab oleh Allah, teriakan dan jeritan ahli kubur bahkan bisa melihat mereka, kita semua lasa'iqah, kita akan mati pingsan semuanya. Karena begitu mengerikan orang yang diazab. Enggak usah diazab oleh malaikat. Kita lihat aja saudara kita yang ada di mana kemarin, yang ada di Rohingya, melihat bagaimana saudara kita dicincang, kita lihat udah nggak bisa tidur, Pak. Melihat yang di YouTube, nggak melihat secara langsung. Di YouTube saja, apalagi secara langsung, nggak bisa tidur. Ada orang yang nggak bisa tidur berhari-hari, saking sedih, saking ngerinya. Kok bisa orang kayak begitu? Apalagi kalau azab api neraka, azab kubur. Maka betul kata Rasulullah, pingsan, orang akan mati bahkan. Maka rahmat Allah dihijab. Tapi sisi lain itulah ujian bagi kita juga. Agar apa? Kita beriman atau tidak. Jadi ini bukan mimpi, ini fakta. Fakta berdasarkan Quran dan hadis, dalil yang sahih. Jadi itu bukan mimpi. Bukan mimpi kan berarti hayalan seperti itu. Ini fakta. Itu fakta. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seluruh para nabi dan rasul merasakan sebagaimana Rasul SAW wafat? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada keterangan yang jelas. Yang ada Rasul saja. Yang lainnya, karena Quran tidak pernah menjelaskan, Nabi juga tidak pernah menjelaskan bagaimana kapan lahirnya nabi-nabi terdahulu, kapan meninggalnya, bagaimana cara meninggalnya. Tidak ada keterangan Quran dan hadis. Tapi itu yang terjadi pada Rasul, itu wakil untuk para nabi dan Rasul dan juga yang lainnya semuanya. Jadi tidak ada keterangan, jadi nggak perlu dibahas. Tidak perlu dibahas. Ada beberapa riwayat, Al-Imam Qurtubi juga menukilkan, Al-Imam Ghazali juga menukilkan kisah-kisah umat terdahulu, tapi dengan sanad yang memang tidak begitu jelas. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa nabi-nabi terdahulu menceritakan, Rasulullah menceritakan umat nabi terdahulu, ada kaum Yahudi yang soleh mendatangi kuburan, kemudian memerintahkan ahli kuburan untuk bangkit dari kuburan, kemudian bangkit dan berbicara dengan orang yang memerintahkan tersebut. Ditanya orang yang memerintahkan tadi oleh yang meninggal dunia, apa yang kalian perlukan dariku? Apa kalian punya hajat denganku? Sehingga aku bangunkan aku dari tidur, dari alam barzahku, alam penantianku ke neraka ataupun ke surga. Ketahuilah bahwa aku telah mati selama 100 tahun, tapi rasa sakit saat sakaratul maut sekarang masih kurasakan, seakan-akan baru aku masih kurasakan rasa sakitnya itu. Itu riwayat ada, tapi tidak jelas riwayatnya. Hanya akhbar, berita mengenai kisah-kisah Bani Israil. Tapi insyaallah jika benar atau tidak benar, itu sebagai pelajaran penting bahwa memang sakaratul maut cukup pedih rasanya. Kemudian apakah setelah Rasulullah SAW wafat ada di antara istri Rasulullah yang menikah lagi? Haram hukumnya, larangan dari Quran. Tidak ada yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena istri-istri Rasulullah semua adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu orang mukmin, maka nggak boleh orang menikahi ibunya. Itu satu sebab. Yang kedua, tidak ada manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama mengatakan makruh menikahi istri-istrinya ulama, kecuali jika ulama tersebut yang menikah itu lebih tinggi ilmunya dan kedudukannya di sisi Allah dan agama. Kenapa? Karena dia menurunkan derajatnya. Jadi kalau istrinya Rasulullah nikah lagi, terlepas larangan atau tidak ada larangan, jelas menurunkan derajatnya. Bukan lagi istrinya Rasul, istrinya Nabi yang paling mulia di muka bumi ini, tapi istrinya siapa? Manusia biasa jadinya. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan nikah dengan istrinya Rasulullah SAW, walaupun Aisyah umurnya masih sangat muda, belum sampai 20 tahun, bahkan dalam riwayat 18 tahun ketika Rasulullah meninggal dunia.
tapi dia sudah menjadi alimah bagi umat manusia. Udah dipanggil oleh para sahabat-sahabat yang lain dan oleh para tabi'in yang lebih tua, memanggil Aisyah dengan apa? Ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin. Aisyah muda tapi punya gelar yang luar biasa di kalangan umat Islam. Bolehkah dakwah dalam kubur sebagaimana yang ada beberapa waktu lalu, dakwah dalam kubur? Yang hidup masih banyak ngapain yang di kuburan? Udah kuburan udah selesai urusannya, udah masuk nafsu, dakwalah di orang yang masih hidup. Kalau dakwah di kuburan mungkin ya, dakwah masih yang hidup tapi berada di kuburan, tapi dakwah di dalam kuburan ngapain? Orang yang masih hidup masih banyak, yang perlu tuh masih hidup, bukan sudah mati dalam kuburan. Ya, ini nggak dicontoh oleh Rasulullah SAW. Karena mereka kalaupun menambah sedih, kalau mereka dengar dakwah kita nambah sedih. Ya Allah, dulu saya nggak beriman tuh, coba sekarang dainya dan dakwain saya. Semakin menyesal dia, semakin menyesal. Dia kasihan. Dakwainlah orang yang masih hidup, masih banyak orang yang masih hidup. Kalau sudah mati udah lewat ya, sudah nggak ada kesempatan lagi. Jadi semoga bermanfaat. Demikian jawaban yang bisa disampaikan, semoga bisa sesuai dengan yang diinginkan dan bisa dipahami. Jika benar dari Allah Ta'ala, jika salah dari saya dan dari syaitan, seperti ini Allah dan mohon dimaklumi. Khutbah safada maqadar yang baik dan yang tidak baik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, nasyhadu an la ilaha illallah.